Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Menurut Anda, bagaimana mewujudkan impian perjalanan antar bintang? Poin pertama yang harus diatasi dalam melintasi jarak yang sangat jauh dari satuan cahaya adalah kecepatan dan gaya gerak. Kemudian sistem pendukung kehidupan, navigasi dan sebagainya. Bahan bakar roket yang saat ini digunakan sebagian besar adalah hidrogen dan oksigen. Tapi ini jelas tidak bisa diterapkan karena daya dorongnya terlalu rendah, juga terlalu besar dan berat. Tidak mungkin pesawat ruang angkasa membawa begitu banyak bahan bakar untuk menyelesaikan ekspedisi melintasi tahun cahaya. Jadi harus dipertimbangkan gagasan lain. Asal tahu saja, 1 tahun cahaya itu sama dengan sekitar 9,46 triliun kilometer. Mode perjalanan antar bintang yang realistis. Yang ingin saya bicarakan hari ini adalah metode perjalanan ruang angkasa yang memungkinkan bagi manusia bumi, yakni layar surya. Pada tahun 2016 lalu, Stephen Hawking, seorang astrofisika terkenal, menghadiri konferensi pers di New York dan mengumumkan dimulainya program yang disebut Breakthrough Starsat. Ini merupakan misi pencarian kehidupan makhluk asing atau alien. Bumi adalah tempat yang indah, tetapi mungkin tidak akan selamanya ada. Cepat atau lambat, kita harus menjelajahi bintang-bintang. Breakthrough Starsat adalah langkah pertama perjalanan itu, kata Hawking. Stephen Hawking pernah mengatakan, bumi akan hancur dalam kurun waktu 100 tahun lagi. Ahli fisikawan terkemuka itu bahkan menyarankan umat manusia harus segera mencari planet baru jika tidak ingin musnah. Maka itu salah satu cara yang akan dilakukan Hawking adalah mengadakan perjalanan lintas galaksi dan waktu atau disebut interstellar. Meski terdengar mustahil, ia optimis teknologi tersebut bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari 1 abad. Bumi sudah memasuki ancaman dalam fase yang lebih besar. Sumber daya kita akan mulai habis. Kita bisa lihat perubahan-perubahan itu datang dari peristiwa alam seperti iklim ekstrim, penggundulan hutan, punahnya hewan-hewan. Kita tidak bisa tinggal diam, kata Hawking. Proyek ini akan mengirim sebuah armada yang terdiri dari 1.000 wahana ruang angkasa ke Alpha Centauri yang berjarak sekitar 4,27 tahun cahaya atau 40 triliun kilometer dari bumi. 1.000 wahana luar angkasa ini dilengkapi dengan layar surya. Ya, Anda tidak salah mendengarnya. 1.000 wahana ruang angkasa. Hanya saja wahana luar angkasa ini mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan. Nanti akan saya jelaskan. Mengapa memilih Alpha Centauri? Karena Observatorium Selatan Eropa mengumumkan bahwa menurut pengamatan observatorium, sistem 3 bintang ini memiliki sebuah planet mirip bumi di zona layak huni, yaitu suatu wilayah di luar angkasa dengan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan seperti bumi. Alpha Centauri merupakan sebuah sistem 3 bintang dengan bermacam planet yang berjarak 4,37 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 270.000 kali lebih jauh dari jarak antara matahari dengan bumi. Sehingga untuk saat ini memang mustahil bagi manusia bisa ke sana. Hawking mengatakan bahwa jika menggunakan kinetika kimia akan memakan waktu antara 70.000 hingga 100.000 tahun dengan bahan bakar roket konvensional untuk melakukan perjalanan dari bumi ke planet Alpha. Tetapi jika menggunakan layar surya, jarak tempuh ke Alpha Centauri hanya memakan waktu 2 dekade dan kecepatannya lebih dari 3.000 kali. Artinya, jika sistem 3 bintang ini memiliki sebuah planet mirip bumi di zona layak huni, bukankah kita bisa bermigrasi ke luar angkasa semasa hidup kita? Kenapa menggunakan layar surya? Bagaimana cara kerjanya? Terkait ini, kita harus awali dari sebuah kasus aneh di dunia astronomi tahun 2017 lalu. Wahana luar angkasa alien paling solid. Berbicara tentang tempat wisata di Hawaii, banyak yang tahu 4 musim di sana seperti musim semi, panoramanya indah bak lukisan. Tetapi yang tidak diketahui sebagian besar orang adalah observatorium terkenal di dunia di Pulau Hawaii, yaitu Observatorium Mauna Kea. Karena dibangun di atas gunung berapi yang tidak aktif di ketinggian 4.200 meter dan terletak di tengah Samudra Pasifik, tidak ada polusi cahaya dari kota manapun
dan iklimnya kering. Bisa dikata merupakan tempat observasi paling ideal di dunia. Sejak 1964, negara-negara di dunia telah menginvestasikan lebih dari 2 miliar dolar AS untuk membangun 12 observatorium di sini. Observatorium yang bervariasi diarahkan ke luar angkasa secara bersama dengan harapan menemukan keajaiban. Angkatan Udara AS juga mendirikan 2 teleskop astronomi yang disebut Pan-STARRS Telescope 1 and 2 di sini. Tujuannya untuk melakukan pengukuran dan fotometri astronomi pada semua benda langit di angkasa. Pada 19 Oktober 2017, ketika seorang pengamat astronomi bernama Robert Warwick sedang memilah-milah data Pan-STARRS 1 dan 2, tiba-tiba dia melihat sebuah objek terbang tak dikenal di tata surya. Tentu saja, banyak penampakan UFO di tata surya setiap tahun, misalnya komet, meteorit, dan benda langit lainnya. Namun objek ini terlihat ganjil, tidak bersinar seperti komet atau meteorit, dan memiliki orbit tertentu. Warwick semakin bingung setelah menghitung orbitnya, karena orbit objek itu seperti salah satu hiperbola geometri analitis. Semua planet dan komet di tata surya berputar mengelilingi matahari dan mengorbit, baik yang berbentuk elips maupun melingkar. Tetapi belum pernah melihat orbit hiperbolik. Objek apa ini sebenarnya? Dari data yang dikumpulkan Warwick, objek terbang tak dikenal itu berasal dari bintang Vega yang berjarak 25 tahun cahaya dari tata surya. Objek itu terbang ke matahari seperti ini, lalu berbalik dan meninggalkan matahari dengan kecepatan lebih dari 10.000 km per jam. Teleskop observatorium pun segera diarahkan ke sisi matahari untuk mencari tahu tamu luar angkasa ini. Namun jika beruntung juga hanya bisa melihat bayangannya, dan objek ini telah melesat ke Pegasus. Oleh astronom, objek misterius ini kemudian diberi nama Oumuamua yang memiliki arti utusan dari jauh dalam bahasa Hawaii. Dinamakan demikian karena mungkin merupakan pengunjung antar bintang pertama yang dapat diidentifikasi dari luar tata surya kita. Oumuamua menarik perhatian astronom di seluruh dunia karena ia merupakan bintang mini dengan lintasan hiperbolik pertama yang muncul di tata surya. Setelah mengumpulkan data-data terkait, para astronom menarik kesimpulan bahwa ini adalah komet beku, tidak berpendar dan bentuknya seperti cerutu panjang. Melihat peta konsep dari astronom, seorang astronom di Universitas Harvard, Avi Loeb, justru tersenyum sinis karena menurutnya itu adalah penjelasan yang dipaksakan. Omong kosong, katanya. Loeb adalah salah satu anggota Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat. Di bidang astrofisika juga bisa dikatakan sangat berpengaruh. Loeb meyakini bahwa Oumuamua bukan komet beku. Pertama, jika Oumuamua adalah fraktal es yang halus, maka benda asing ini sangat rapuh. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Oumuamua bisa bertahan dalam perjalanan antar galaksi jika ia adalah fraktal es halus? Gagasan bahwa Oumuamua adalah fraktal es halus didorong oleh tekanan radiasi dari sinar matahari adalah skenario yang menarik, ujar Loeb. Komposisi utama objek antar bintang ini diperkirakan adalah batu dan mungkin beberapa logam. Diperkirakan juga bahwa asteroid ini memiliki es di dalamnya, namun tidak nampak di luar sebagai ekor cahaya sebagaimana komet ketika mendekati matahari. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan organik yang menyelimuti permukaan asteroid. Ketika terbang ke perihelion yang berjarak 38,1 juta kilometer dari matahari, pada jarak begitu dekat, es di Oumuamua akan mulai menguap menjadi gas dan debu, lalu menjadi ekor komet. Ada banyak karbon dioksida dalam gas di sekitar Oumuamua. Pada saat demikian, massa Oumuamua seharusnya berkurang setidaknya 1/10, tetapi kenyataannya adalah bahwa ketika Oumuamua melintas perihelion, para astronom tidak mendeteksi adanya karbon dioksida di sekelilingnya, dan Oumuamua juga tidak kehilangan massa dari awal hingga akhir. Kedua, peta konsep Oumuamua juga sangat tidak nyata dalam pandangan Loeb.
Oumuamua dalam gambar adalah strip berbentuk cerutu dengan panjang sekitar 200 meter, lebar 30 meter dan tinggi 30 meter. Tetapi dari semua data Oumuamua Observatorium Selatan Eropa memperkirakan bahwa bentuk Oumuamua seharusnya seperti ini, berbentuk elips dengan berbandingan tinggi dan diameter sekitar 1:10 dan bukan berbentuk cerutu. Sergei Masenko, astrofisikawan di McMaster University, Kanada, menganalisis semua model kecerahan yang memungkinkan berdasarkan data yang dikumpulkan dan menyimpulkan bahwa hanya 16% kemungkinan Oumuamua berbentuk cerutu dan 91% kemungkinan berbentuk cakram. Selain itu juga orbit lintasannya yang aneh. Jika Oumuamua adalah komet atau planet di luar angkasa, maka dengan massa yang begitu kecil, sulit untuk menghindari tarikan gravitasi matahari atau planet lain ketika melewati orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, atau ketika sedang berada di luar angkasa sejauh 38,1 juta kilometer jauhnya dari matahari. Namun Oumuamua bukan hanya tidak ditarik, tetapi justru terbang lebih cepat setelah melintasi perihelion, seolah-olah memiliki fungsi autopilot. Materi permukaan Oumuamua juga sangat unik. Ketika terbang di atas matahari, reflektivitasnya 10 kali lipat dari komet atau asteroid biasa terhadap sinar matahari, menunjukkan bahwa materi permukaannya adalah bahan logam atau materi reflektif lainnya, bukan batuan seperti yang kita pikirkan pada umumnya. Coba lihat karakteristik ini. Ia dapat mengendalikannya secara otomatis dan materi permukaannya adalah bahan reflektif dan berbentuk bundaran tipis. Berdasarkan karakteristik ini, Loeb menegaskan bahwa Oumuamua bukanlah planet atau komet. Lalu apa? Adalah wahana perang alien raksasa seukuran 4 lapangan sepak bola. Bentuknya seperti tampak di layar ini. Kesimpulan Loeb seketika membuat heboh ilmuwan dunia, tetapi tidak ada yang bisa membantahnya, karena Loeb menyimpulkannya berdasarkan data yang nyata, ditambah dengan status Loeb di kalangan astronom, jadi tidak mengalami bantahan apapun. Kawanan seprofesinya hanya menahan diri untuk tidak menyebut kesimpulan Loeb di semua artikel arus utama tentang Oumuamua. Pada 2001, Loeb menerbitkan sebuah buku berjudul Extraterrestrial: The First Signs of Intelligent Life Beyond Earth. Buku ini ke puncak daftar buku terlaris ketika itu karena orang-orang sangat penasaran dengan isinya. Dalam laporan penampakan UFO di bumi, sebagian besar piring terbang berukuran kecil dan hanya sedikit yang lebih besar dari pesawat sipil buatan manusia bumi. Lalu, apakah ada pesawat perang alien super besar yang pernah mengunjungi tata surya? Sebelum buku Loeb diterbitkan, di mana meskipun ada beberapa legenda urban, tapi tidak ada sertifikasi resmi dari otoritas terkait. Namun bagi Loeb pribadi, fokusnya adalah pada gaya dorong yang digunakan pesawat perang alien. Dalam pandangannya, kemungkinan itu adalah sebuah bidang penelitian terdepan yang sedang dipelajari saat ini, yaitu teknologi layar surya. Teknologi layar surya. Layar surya adalah sebuah layar raksasa yang dipasang di pesawat ruang angkasa antar bintang. Dikatakan bahwa layar surya sebenarnya adalah sebidang reflektor yang sangat besar. Layar depan dapat menggunakan tekanan cahaya matahari atau bintang lain untuk menghasilkan tenaga, yang mirip dengan prinsip kerja tenaga angin menggerakkan layar, sehingga disebut layar surya. Dengan demikian, pesawat ruang angkasa tidak perlu bergantung pada bahan bakarnya sendiri sebagai tenaga dan dapat terbang secara leluasa antar bintang. Di sini saya paparkan secara singkat tentang konsep tekanan cahaya. Cahaya terdiri dari partikel-partikel energi yang disebut foton. Ketika sebuah foton mengenai suatu objek, ia memberikan tekanan yang sangat kecil. Ini seperti melemparkan butiran pasir ke seseorang, namun orang itu tidak merasakan apa-apa. Tetapi jika segenggam pasir dilemparkan ke shell atau sal, shell akan merasakan tekanan. Demikian juga prinsipnya dengan tekanan cahaya. Jadi, dengan mengubah tekanan ini menjadi tenaga pendorong, maka pesawat ruang angkasa dapat terbang bebas di lautan bintang. Materi layar surya dan desain 3 dimensinya sangat khusus.
Semakin besar area permukaan layar surya, semakin besar tekanan cahaya yang diterimanya, dan akselerasinya juga semakin cepat. Karena itu, ketika merancang layar surya, tidak hanya luas permukaan yang harus dimaksimalkan, tetapi ketebalannya juga harus sangat-sangat tipis. Dengan demikian, efek akselerasi yang dihasilkan oleh tekanan cahaya dapat dimaksimalkan. Ketika Loeb mempelajari orbit lintasan Oumuamua, dia mendapati Oumuamua tiba-tiba berakselerasi lebih cepat ketika melewati perihelion. Metode percepatannya halus dan stabil, dan percepatannya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari matahari. Singkatnya, semakin jauh dari matahari, semakin rendah percepatannya. Metode akselerasi ini sangat mirip dengan sistem layar surya yang mengandalkan sinar matahari. Dari semua opsi gaya gerak navigasi antar bintang yang pernah didiskusikan, layar surya adalah yang paling dekat tujuannya dengan tingkat teknologi saat ini. Ini merupakan semacam daya gerak atau daya dorong wahana luar angkasa praktis yang dibayangkan dalam novel fiksi ilmiah The Three-Body Problem. Bukankah begitu? Cahaya di ruang angkasa tidak ada habisnya untuk digunakan, dan pada kenyataannya, uji coba layar surya yang berhasil juga telah dilakukan, yaitu wahana antariksa Icarus yang diluncurkan oleh Jepang pada 2010. Layar surya Icarus memiliki panjang sekitar 14 meter dan lebar 14 meter persegi. Wahana luar angkasa yang ditenagai layar surya ini membutuhkan waktu 6 bulan untuk terbang di dekat Venus dan menyelesaikan berbagai uji coba. Kecepatan ideal wahana luar angkasa yang ditenagai oleh layar surya adalah sekitar 1/5 dari kecepatan cahaya, yaitu 60.000 km per detik. Menggunakan seberkas sinar laser 100 gigawatt pada layar surya dapat mengirim pesawat luar angkasa seukuran manusia dewasa ke luar angkasa sejauh 2 juta kilometer dalam beberapa menit, atau dengan kata lain, dengan tinggi sekitar 176 cm dan berat 75 kg. Mengirim wahana ke luar angkasa sejauh 2 juta kilometer ini setara dengan 5 kali jarak dari bumi ke bulan. Jadi muncullah proyek Armada 1000 Wahana untuk menjelajahi ruang angkasa dalam program Breakthrough Starsat yang diluncurkan pada 2016 seperti yang disebutkan di awal video. Armada luar angkasa yang disebutkan di sini mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan. Apakah armada yang Anda bayangkan seperti ini wujudnya? Bukan, tapi seperti ini. Ini adalah sebuah armada super mini. Setiap pesawat ruang angkasa mini ini dilengkapi dengan layar surya seperti ini. Ukuran desainnya 4x4 meter, tetapi pesawat ruang angkasa di bawah ini hanya seukuran jempol manusia dan beratnya hanya beberapa gram. Ibarat burung gereja, meski berukuran kecil, tapi jeroannya lengkap. Setiap wahana ruang angkasa ini berisi miliaran transistor, seperti chip komputer yang dilengkapi dengan kamera, sensor, reagen kimia, dan sel surya. Semuanya adalah perangkat mikro dari bahan nano. Setelah mendarat di planet Alpha, semua informasi di planet ini dapat dikirim kembali ke bumi melalui radio. Ini adalah proyek ekspedisi terbesar dalam kapasitas manusia saat ini. Tapi tidak perlu berkecil hati. Ketika Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492, kapal andalannya Santa Maria hanyalah sebuah kapal kecil dengan bobot lebih dari 100 ton. Kini banyak kapal penangkap ikan yang lebih besar darinya. Meskipun perahu tidak sedap dipandang mata, tapi memiliki makna penting. Dalam proyek Armada Mini ini, meskipun terlihat sempurna, tapi masih sulit untuk direalisasikan. Karena total daya yang dibutuhkan untuk meluncurkan armada dengan skala ini ke luar angkasa adalah sekitar 100 gigawatt. Maka perlu membangun perpustakaan laser skala besar di bumi. Seberkas laser akan memakan waktu 2 menit untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa kecil berlayar surya ke luar angkasa. Kemudian wahana antariksa tersebut dapat terbang dengan sendirinya dengan mengandalkan cahaya matahari atau planet lain. Kesulitannya terletak pada sinar laser. Harus mengenai layar surya secara tepat akurat dalam waktu 2 menit. Akibatnya akan fatal jika meleset dan menabrak pesawat ruang angkasa. Seluruh mesin akan hancur. Jadi Hawking merencanakan 1000 wahana ruang angkasa mini. Jadi kita lihat saja berapa banyak yang bertahan.
Proyek Breakthrough Starsat masih berlangsung hingga saat ini, tetapi masih jauh dari tujuan penerbangan antar bintang berawak. Mungkin kita akan terkejut mendengar ukuran layar surya yang dibutuhkan untuk pesawat ruang angkasa berawak. Menurut perkiraan ahli NASA, Dr. Jeffrey A. Landis, layar surya yang digunakan untuk sebuah pesawat ruang angkasa berawak memiliki panjang dan lebar beberapa ratus kilometer dan berat sekitar 1 juta ton. Kapal induk Nimitz saja hanya 99.000 ton. Apalagi wahana luar angkasa sebesar itu mustahil dibangun di bumi, jadi hanya bisa meluncurkan komponennya ke luar angkasa dan merakitnya di sana. Selain itu, materi layar surya harus berupa bahan seperti berlian yang sangat tipis, dan untuk mengaktifkan wahana luar angkasa raksasa semacam ini, perlu memobilisasi sumber daya seluruh tata surya, seperti misalnya membangun perpustakaan laser di dekat Merkurius, memasang meriam laser di Mars, dan bahkan memasang meriam laser pada komet di awan Oort di tepi tata surya. Singkatnya, seluruh tata surya harus dipreteli untuk mewujudkan perjalanan antar bintang berawak yang ditenagai oleh layar surya. Dan kecepatan pesawat ruang angkasa tidak secepat itu. Akan memakan waktu sekitar 100 tahun untuk terbang ke Centaurus, dan pesawat ruang angkasa juga harus dilengkapi dengan parasut elektromagnetik untuk pengereman. Jika tidak, maka tidak akan dapat kembali jika terbang melewati tujuan. Pada intinya, menurut pemikiran saat ini, sungguh sulit mewujudkan perjalanan antar bintang berawak. Jadi, astronom Loeb sangat antusias setelah melihat data Oumuamua. Menurutnya, sejak lama peradaban asing sudah mampu mengirim wahana luar angkasa ke tata surya dengan tenaga layar surya skala besar dan telah menguasai teknologi yang sangat matang di bidang ini. Bisakah itu memberikan inspirasi yang baik pada manusia untuk teknologi layar surya seperti ini? Itu membutuhkan lebih banyak penelitian tentang Oumuamua. Selain itu, meskipun daya gerak layar surya sudah sangat-sangat maju di mata kita dan paling cepat bisa mencapai 20% dari kecepatan cahaya, tetapi masih terlalu lambat untuk perjalanan sejauh ratusan tahun cahaya. Belum lagi kemungkinan beragam komposisi yang mereka gunakan dalam daya dorong UFO wahana luar angkasa, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan bolak-balik secara bebas dari planet mereka sendiri ke bumi. Tetapi misteri teknologi ini tidak akan diajarkan kepada manusia kecuali atas kehendak mereka sendiri. Dan tak dipungkiri, manusia masih sulit untuk menguasai dan mengejar ketertinggalan tingkat teknologi seperti itu hingga detik ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.